Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena kebaikannya amal-amal soleh bisa terlaksana. Yang karena petunjuk dan hidayahnya kita bisa berada di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada. Malam ini tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2021. Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita kembali untuk belajar, untuk mengaji, untuk menjadi muslim yang sejati. Agama Islam ini bukan hanya mengatur urusan ibadah yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, ritual-ritual yang harus kita lakukan dalam pengabdian kepada Allah. Tapi agama kita juga berbincang tentang muamalat, tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia, bagaimana kita bermuamalat dengan mereka dalam kehidupan, bertetangga, dalam masyarakat, dan dalam perdagangan, dalam usaha mengais rezeki. Dan agama kita juga mengatur segala aspek kehidupan manusia. Maka semoga Allah Jalla Jalaluhu membimbing kita untuk menjadi muslim yang kafah. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena tidak sedikit muslim yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia benci dengan Islam. Mungkin dia menerima, saya nerima Islam sebagai sebuah keyakinan, tapi urusan muamalat Islam gak usah ngurusin. Urusan pakaian Islam gak usah ngurusin. Engkau telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan tidak mengantarkanmu ke surga, tapi mengantarkanmu ke dalam api neraka. Tapi kita bebas dalam kehidupan ini memilih. Yang mau masuk surga, tafadhol. Yang mau masuk neraka, silahkan. Allah gak butuh dengan ibadah manusia. Ahibati fillah, di akhir pertemuan kita membahas tentang keutamaan berdoa. Lalu di hadis nomor 716, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abbas An-Narsi, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Layth, qala akhbarani rajulun min ahli al-Basrah, qala sami'tu Ma'qil bin Yasar yaqul intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Layth mengatakan ada yang mengajarkan kepada dia salah satu dari ahli Basrah, dari penduduk Basrah, yang mengatakan, aku mendengar Ma'qil bin Yasar, aku mendengar sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar berkata, pada suatu hari aku pergi
bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, kita perlu untuk mengecas keimanan kita. Bukan hanya datang kajian, tapi datang berziarah ke para ulama untuk mendapatkan siraman-siraman rohani, untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang mulia. Para ulama menyebutkan bahwasanya pergaulan kita dengan manusia itu ada 4. Yang pertama, pergaulan yang seperti makanan, seperti gizi, yang kita perlu mengkonsumsinya setiap hari, bahkan tidak sekali dalam sehari. Seperti itulah pergaulan kita dengan orang-orang berilmu, orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, yang melihat mereka saja sudah menambahkan keimanan kita. Yang kedua, yang pergaulan yang seperti obat. Kita bergaul sama manusia hanya tatkala perlu. Jadi seperti obat, tatkala kita sakit, kita minum obat. Sehat nggak perlu kita. Dan obat nggak boleh overdosis. Karena ketika obat overdosis jadi penyakit. Siapa yang seperti obat itu? Bergaul dengan orang-orang yang kita perlukan bergaul sama mereka. Teman-teman bisnis kita, kolega-kolega, kawan-kawan sejawat kita. Yang kita memang bekerja, kita perlu berjumpa dengan mereka. Kita perlu rapat, duduk sama mereka. Secukupnya. Jangan sampai overdosis karena jadi penyakit. Dan kita melihat orang-orang yang hanya kumpul-kumpul terus sama kawan-kawannya, duduk sama mereka. Yang awalnya ada keperluan. Keperluannya apa? Bisnis. Lalu dari bisnis lari ke ya ngobrol-ngobrol santai, jalan-jalan ya. Kadangkala ada yang entertain buat mereka ini itu. Jadi penyakit buat Anda. Yang awalnya obat jadi penyakit. Yang ketiga ini yang penyakit. Bagaimana bergaul sama orang-orang yang tidak bermanfaat untuk duniamu dan tidak pula untuk akhiratmu. Waktu habis, luang begitu saja, tanpa ada manfaat. La dunia wala akhirat. Ada yang bergaul sama manusia, datang ke tempat mereka, kita nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Waktu kita habis. Mungkin tidak dalam perbuatan dosa, tapi sia-sia. Omong kosong. Hati-hati dengan yang ketiga ini. Yang keempat, racun. Itu bergaul dengan orang-orang yang akan membuat kita terracun sama mereka. Itu bergaul dengan pelaku maksiat, dengan pelaku bid'ah. Yang lama-kelamaan kalau kita duduk sama mereka, kita akan seperti mereka. Mungkin kita mengatakan, alhamdulillah, Anda bisa menahan diri, Anda bisa menjaga diri. Lama-kelamaan, racun itu mungkin masuk sedikit. Tapi tatkala masuk, dia akan mengalir ikut aliran darah. Sehingga sampai ke jantung. Na'udzubillah. Lihat bagaimana Abu Bakar bergaul. Ma'qil bin Yasar mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemana? Ke rumahnya Nabi SAW. Atau ke tempatnya Nabi SAW. Faqala. Lalu Nabi berkata, paling tidak kalau kita duduk sama orang berilmu itu, pulang antum dapat manfaat. Kalau nggak dapat makanan halal yang disuguhkan, antum dapat nasihat yang indah buat antum. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lasyirku fikum akhfa min dabibin namal. Rasulullah SAW mengatakan, syirik itu di dalam diri kalian lebih tersembunyi dari jalannya semut. Tersembunyi sekali. Syirik apa Ustaz? Yang dimaksud adalah riya. Keinginan untuk dilihat orang. Keinginan untuk dipuji. Itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Kadangkala semut itu jalan di baju kita nggak tahu. Nggak merasa. Atau ketika semut itu jalan di depan kita di kegelapan malam, nggak kelihatan dia.
seperti itu. Lebih tersembunyi dari itu. Faqala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, wa halis syirk illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Bukankah syirik itu ya Rasulullah orang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi lasyirku akhfa min dabibin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Yang dimaksud adalah asyirkul khafi, yaitu riya. Yang kita tahu, orang-orang yang ahli ibadah, mungkin setan sudah capek untuk menggoda orang ini dari sisi syahwatnya, kemaksiatan dia. Untuk berzina, untuk mencuri, untuk merampok, sudah. Untuk membunuh, setan mungkin sudah berat untuk menyesatkan orang ini dari sisi hal itu. Maka dia akan menggoda manusia dari sisi mana? Orang yang ahli ibadah, dari sisi niat ibadah. Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Ya Ustaz, kita udah beribadah. Ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas. Mengharapkan ridha Allah. Tidak memandang kepada yang lain. Itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan ketaatan untuk Allah saja. Mengikhlaskan, memurnikan ketaatan dia hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Maka tatkala kita beribadah, lelah, penat, capek, kita bangun malam, kita keluarkan sedikit harta kita tinggalkan negeri kita berangkat umroh, kita berangkat haji, pulang kita lelah, tapi dalam ibadah kita ada riya, selesai. Gerakan itu omong kosong semuanya. Tawafnya, sa'inya, lempar jumrohnya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kurban yang dia potong, ketika dalam niat dia berangkat ada riya. Selesai. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis qudsi, Ana aghna syuraka anis syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah yang tidak butuh dengan partner. Aku tidak perlu dengan sekutu. Barang siapa yang beramal suatu amalan, lalu dia sisipkan dalam amalan dia selain aku, dalam niatnya ada selain aku, mungkin dia ingin dipuji orang, mungkin dia ingin kenikmatan dunia dan harta, taraktuhu wa syirka. Aku akan tinggalkan dia dengan apa yang kau disekutukan dengannya. Ahibbati fillah. Ada orang sholat, tapi masuk neraka. Iya. Bukankah Allah yang mengatakan, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka masuk neraka. Mereka celaka dengan sholat mereka. Kenapa? Karena dua syarat amalan tidak terpenuhi. Satu aja tidak terpenuhi, udah gak diterima. Dia lalai dengan sholatnya. Semau dia sholat. Seenak dia ibadah. Pokoknya, kata orang bagus, dia kerjain. Tunggu dulu.
Belum tentu yang bagus itu sesuai dengan aturan. Kita tuh ikut aturan ibadah. Dari sisi waktunya, bentuknya, jumlahnya, syaratnya, ada aturan. Ketika orang sholat duhur jam 10, dengan niatan supaya lebih cepat, lebih baik. Sholat duhur jam 10. Niatnya baik, lebih cepat, lebih baik. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak diterima. Ikut aturan antum. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Mereka riya. Riya mereka. Maka nggak diterima. Bahkan ibadah yang dilakukan selama ini sia-sia. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang namanya syirik yang beliau takutkan ini lebih tersembunyi daripada jalannya semua. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, Inna akhwaf ma akhafu alaikumus syirk al-asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Yaitu ar-riya. Yaitu riya. Pamer. Ibadahnya hanya ingin dilihat orang atau didengar orang. Atau diketahui orang. Niatnya dia itu. Yaqulullah yawmal qiyamah. Pada hari kiamat Allah akan berkata, Idza jazan nas bi'amalihim, tatkala Allah memberikan balasan atas amalan-amalan manusia, lalu Allah mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Berangkatlah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan ibadah kalian kepada mereka. Berangkat kalian. Dulu kalian hanya pencitraan dalam ibadah kalian. Sedekah kalian pencitraan, salat kalian pencitraan, haji kalian pencitraan, hanya ingin memiliki citra baik, nama yang bagus. Itu yang kalian inginkan. Berangkat kalian sekarang ke sana. Kepada siapa kalian memamerkan ibadah kalian? Penduduk Jakarta, Jember, atau mana? Berangkat kalian. Minta pahala dari mereka. Minta ganjaran dari mereka. Dikatakan, hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Nggak ada. Man yusammi illah bih. Wa man yura'i illah bih. Barang siapa yang ingin didengar, nanti di hari kiamat Allah akan tunjukkan. Dan bahkan mungkin dunia Allah akan bongkar kalau orang ini riya. Di hari kiamat, di pandangan, ketika dikumpulkan manusia, ada yang disidang secara tersembunyi, ada yang disidang terang-terangan. Yang riya akan Allah tunjukkan. Ini orang yang riya selama ini. Dan memang berat, jamaah. Perlu perjuangan beramal. Artinya tatkala kita udah hijrah, tatkala kita udah meninggalkan kemaksiatan, kita jalan di atas jalan kebenaran, di sini pun iblis bekerja. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah engkau Abu Bakar, aku tunjukkan kepadamu sebuah amalan, sebuah doa. Kalau engkau membacanya, maka akan hilang itu syirik yang banyak dan yang sedikit. Hilang semua. Apa yang dibaca? Hafalkan doa ini. Qala qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, baca lagi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu
dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahui. Dan aku memohon ampun atas yang aku tidak mengetahui. Jadi ahibati fillah, kadangkala kita ini nggak tahu kalau itu riya. Kita berusaha untuk ikhlas. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata yang kita lakukan itu riya. Maka kita mohon sama Allah supaya dihilangkan dari hati kita. Yang banyak, yang sedikit. Karena sejatinya satu tetes ada selain Allah di sana, selesai. Nggak diterima sama Allah. Ahibati fillah, ini Abu Bakar yang dikasih amalan ini bukan orang biasa. Orang yang paling dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dijamin masuk surga. Khalifahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna amannan nas alayya, orang yang paling baik sama aku, ya, dalam urusan harta dan jiwanya itu Abu Bakar Siddiq. Tapi Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ada sesuatu yang lebih tersembunyi dari jalannya semua, yang perlu berhati-hati. Ahibati fillah, di dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam riwayat Imam Tabrani dari hadis Abi Ali, dia salah seorang dari Bani Kahil, dia berkata, khatabana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu faqal, pernah suatu hari Abu Musa al-Ash'ari itu berpidato kepada kami. Kalau hadis kita ini hadisnya Ma'qil bin Yasar, kalau ini Abu Musa al-Ash'ari. Dalam pidatonya Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ya ayyuhan nas, ittaqu hadha syirk fa innahu akhfa min dabibin namal. Wahai umat manusia, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dengan syirik ini, karena dia lebih tersembunyi dari jalannya semut. Faqama ilaihi Abdullah ibn Hazan wa Qais ibn al-Mudharib, maka berangkat kepadanya dua sahabat, Abdullah bin Hazan dan Qais bin Mudharib. Faqala wallahi la takhrujanna mimma qulta aw lana'tiyanna Umar ma'dhunan lana aw ghaira ma'dhun. Dua sahabat ini mengatakan, kau tadi mengatakan hal itu, bahwasanya syirik lebih tersembunyi dari jalannya semut. Maka engkau harus mengeluarkan dalil atas ucapanmu ini. Atau kalau engkau tidak punya sandaran atas apa yang kau keluarkan, maka kita akan datang kepada Umar bin Khattab, menyampaikan engkau telah ceramah seperti ini. Baik kita dikasih izin, gak dikasih izin, kita akan laporan kepada Umar bin Khattab. Karena menurut sahabat ini gak pernah tahu seperti itu. Bayangannya kan seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa syirik itu nyata gitu loh. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Tapi ternyata ada yang tersembunyi. Yang lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Apa yang terjadi? Abu Musa mengatakan, faqala bal akhruj mimma qultu. Ya, aku akan keluar dari apa yang aku ucapkan dengan dalil. Maksudnya untuk membenarkan ucapan aku ini. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato kepada kami pada suatu hari. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu hadha syirk, takutlah kalian kepada syirik ini, berhati-hatilah dengan syirik ini, fa innahu akhfa min dabibin naml, karena dia lebih tersembunyi dari jalannya semut. Faqala lahu man sya'allah an yaqul. Kemudian ada yang berkata, ketika Nabi ceramah mengatakan hal itu, Nabi menyuruh kita berhati-hati, menghindari syirik ini, maka mereka mengatakan, wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Bagaimana kita menghindarinya sedangkan dia lebih tersembunyi dari jalannya semut? Qulu. Lalu Nabi mengatakan kepada kami, katakanlah, Allahumma
Inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedikit pun dengan sesuatu apapun yang kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan kami memohon ampun kepadamu terhadap syirik yang kami tidak mengetahuinya. Seperti itu, jemaah. Kita pernah doa enggak dengan doa ini? Apakah kita sudah merasa baik? Sudah merasa banyak amal soleh kita? Kita banyak membantu orang? Kita banyak menolong janda-janda? Korban banjir? Kita bangunkan jembatan? Kita kumpulkan dana untuk air bersih buat mereka? Ada banyak amal soleh kita. Apakah semuanya ikhlas lillahi ta'ala? Atau ada yang tersembunyi? Nabi mengatakan lebih tersembunyi. Bahkan ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum, ini ketika sahabat lagi ngobrolin Dajjal ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ini para sahabat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum lagi ngobrolin tentang Dajjal, lalu Nabi mengatakan kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Kalian mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal? Qala qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau dikasih tahu itu. Faqala syirk al-khafi, syirik yang tersembunyi. An yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara man nadhara min nadhari rajulin. Lima yara min nadhari rajulin. Syirik khafi itu contohnya adalah seorang yang dia melaksanakan sholat. Lalu dia indahkan sholatnya. Dia panjangkan bacaannya. Dia panjangkan rukuknya, sujudnya. Bukan lillahi ta'ala, tapi karena ada yang memandangnya. Sehingga tatkala dia sholat sendirian, tidak ada yang memandangnya, dia seenaknya sholat. Tapi karena ada yang memandangnya, maka dia memperindah sholatnya. Itu yang Nabi takutkan. Ahibati fillah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika berbincang tentang ikhlas, beliau mengatakan, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas itu adalah engkau tidak mengharapkan dari amalanmu, atas amalanmu, ada yang menyaksikannya selain Allah. Dan engkau tidak berharap ada yang memberikan pahala kecuali Allah dari amalanmu. Yang menyaksikan Allah, yang memberi pahala Allah. Dan kita tahu hanya Allah yang bisa memberikan itu kepada kita. Lalu kenapa kita minta kepada orang-orang? Ahibati fillah, salah seorang dari kalangan salafus saleh mengatakan, idza fuqidal ikhlas, kalau keikhlasan itu hilang, fala tabqa illa ar-rusum wal ashkal allati tukhfi wara'aha fasadal khuluq. Ketika ikhlas itu hilang, yang tersisa hanya gerakan, hanya rupa, hanya bentuk yang menyembunyikan di baliknya rusaknya karakter dia. Zahiruha rahmah, zahirnya rahmat. Wa batinuhal azab, batinnya azab. Seakan-akan kalau orang lain melihat, ya Allah, fulan ahlul jannah, fulan insya Allah masuk surga, fulan orang yang baik. Ya, orang itu melihat bentuknya, luarnya, lahirnya, tapi dalamnya Allah yang melihat. Dan engkau tahu. Maka berusahalah kita untuk
mengikhlaskan diri. Al-Imam Ibn Qayyim juga mengatakan la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatul mathi wa thana wa tama' fima 'inda nas. Tidaklah keikhlasan itu berkumpul di dalam hati dengan kecintaan kepada pujian, gila hormat. Ingin dipuji, ingin dapat like yang banyak. Keinginannya itu. Ambisi untuk mendapatkan apa yang di tangan manusia. Harta, fulus. Nggak kumpul. Ikhlas dengan suka dipuji, suka disanjung, suka dengan apa yang ada di tangan manusia. Kama yajtami'ul ma' wan nar. Sebagaimana nggak berkumpul api sama air. Wadhab wal hut. Nggak mungkin tuh dhab, iguana padang pasir berkumpul dengan ikan paus di lautan. فَإِذَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِطَلَبِ الْإِخْلَاصِ فَأَقْبِلْ عَلَى الطَّمَعِ أَوَّلًا. Kalau engkau ingin ikhlas dalam beribadah, maka hendaklah engkau lihat kepada ketamaanmu, ambisimu. Engkau ambil pisau keputusasaan, bisikin Ilyas, engkau sembelih ambisimu. Engkau ingin apa? Engkau kepingin pujian manusia, ingin harta, sembelih hal itu. Sehingga kita berputus asa, manusia ini punya apa sih? Apa yang dimiliki manusia? Kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Allah Azza wa Jal, manusia pun milik Allah Azza wa Jal. Wa aqbil alal mathi wa thana. Lalu engkau di dirimu ada kecintaan kepada pujian, kepada sanjungan. Fazhad fihima zuhda usyaqid dunya fil akhirah. Engkau zuhudlah terhadap pujian dan sanjungan sebagaimana orang-orang yang gila dunia ini gak mikirin akhirat. Fa idza istaqama laka dhabhut tama', kalau engkau sudah menyembelih ambisimu tadi terhadap apa yang di tangan manusia, wa zuhd fi thana' wal madah, dan engkau sudah mulai berpikir apa sih pujian manusia ini? Apa manfaatnya buat engkau? Sahula alaikal ikhlas. Ketika itu mudah ikhlas bagi. Ambisinya disembelih dengan keputusasaan, dengan mengatakan manusia punya harta, tapi harta itu milik Allah. Engkau ingin dapat harta, kok minta sama manusia? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin dipuji sama manusia, engkau lihat apa manfaatnya pujian manusia. Allah yang pujiannya bermanfaat buat kita. Maka ingat, banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Tapi sebelum itu di sini disebutkan. Sebagian ulama mengatakan wa yanbaghi ta'awud bihadha du'a sabahan wa masa'an. Hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah dengan doa ini pagi dan petang. Sebenarnya bebas ya Maya. Tapi usahakan kita ini punya zikir rutin minta sama Allah. Baik kita baca di pagi dan di petang ya. Kemudian mungkin di antara adzan dan qomat, mungkin kita baca tatkala kita sujud ya. Ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari syirik khafi yang lebih tersembunyi dari jalannya semua. Tapi kita masuk ke bab 297. Babud du'a indar rih. Sebelumnya saya minta izin untuk minum. Bismillah. Bab doa ketika ada angin. Ahibati fillah. Bicara angin. Angin ini bisa mendatangkan manfaat dengan izin Allah dan bisa mendatangkan mudarat. Mungkin 3 hari yang lalu atau enggak, hari Rebu yang lalu,
Ada angin kencang yang lewat Jember. Dia berjalan di satu garis, pohon-pohon tumbang sepanjang jalan. Ada angin yang berputar. Kadangkala di lautan, kadangkala di daratan. Dan itu pun menyebabkan porak-poranda negeri-negeri yang dia lewati. Tapi ada angin yang menyebabkan kelelahan kita jadi hilang. Angin sepoi-sepoi yang bertiup. Yang menyebabkan tanaman-tanaman terjadi perkawinan di antara mereka. Angin yang membawa virus bakteri pergi dan hilang. Lalu apa yang harus kita baca ketika ada angin? Agar kita mendapatkan manfaatnya dan diselamatkan dari mudaratnya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalifah qala haddatsana Ibn Mahdi qala haddatsana Al-Muthanna wa huwa Ibn Sa'id an Qatada an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajat rihun shadidatun qala Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarri ma ursilat bihi. Ahibbati fillah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam apabila ada angin yang bertiup kencang, waktu kejadian itu jamaah, Ana lagi di kamar bersama ibu Ana. Anak-anak lagi main. Di depan kamar, bukan di luar, di dalam rumah. Mereka mendengar suara galvalum di bagasi itu klodak, 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 klodak. Sampai naik gitu. Maka Anda sampaikan kepada anak-anak baca doa. Minta sama Allah. Karena kita tidak bisa mengendalikan angin ini. Jangan percaya dengan cerita-cerita, dengan kartun yang mengatakan ada manusia yang dapat mengendalikan angin, mengendalikan api, mengontrol air. Semuanya bohong. Jabodetabek terendam air, tenggelam sebagian kampung-kampung. Beberapa kecamatan tenggelam. Siapa yang mengendalikan semuanya itu? Allah Azza wa Jalla. Apa yang dibaca? Memang kita mengatakan, Ya Allah, Ya Allah. Betul, kita memanggil Allah. Engkau meminta apa sama Allah? Engkau memanggil Allah. Allah mengatakan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Engkau panggil nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma, Ya Rabbi. Minta kepada Allah. Engkau mau minta apa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah engkau dengan nama-nama itu. Ketika angin bertiup kencang, Nabi SAW mengatakan, Allahumma, Ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon kepadamu min khairi ma ursilat bihi. Aku memohon kepadamu kebaikan yang angin ini diutus untuknya. Minta kebaikan. Ada angin yang diutus untuk kebaikan, kita minta kebaikannya.
wa a'udzubika min syarri ma ursilat bihi. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari keburukan yang dia diutus untuk. Kebaikannya apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengawinkan buah-buahan, menyehatkan tubuh, mengusir bakteri-bakteri dan penyakit. Dengan angin itu pergi semuanya. Adapun keburukannya, ya seperti angin yang mematahkan tiang-tiang listrik, yang membuat tumbang pepohonan. Itu berbahaya. Sebagaimana kalau turun hujan, doa antum apa yang sudah kita bahas? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang manfaat. Ketika ada angin, antum minta lagi sama Allah. Minta kebaikannya, berlindung dari keburukannya. Allah ingin kita kembali kepada Allah, dan kita sudah bahas ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ketika engkau menunjukkan ketergantunganmu kepada Allah, keperluanmu sama Allah, kebutuhanmu sama Allah, tatkala engkau melepaskan segala daya dan kekuatan manusia, engkau mengatakan gak ada yang bisa nolong kita. Siapa yang bisa nolong kita? Ketika datang angin topan, ketika datang tsunami, ketika datang banjir yang seperti itu, apa yang bisa engkau lakukan? Minta sama Allah. Itu yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abi Bakar qala haddatsana Mughirah bin Abdurrahman an Yazid an Salamah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat ar-rih yaqulu Allahumma laqihan la aqiman. Ini doa lain dari Salamah. Disebutkan bahwasanya dari Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Abu Bakar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mughirah bin Abdurrahman dari Yazid dari Salamah. Qala kana an-nabiy sallallahu, biasanya Nabi alaihi salatu wassalam, idza ishtaddat ar-rih, apabila angin bertiup dengan kencang, beliau mengatakan Allahumma laqihan la aqiman. Allahumma laqihan la aqiman. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, jadikan angin ini angin yang membawa air, angin yang membawa manfaat, bukan angin yang mandul. Ya, kita dapat melihat angin datang nggak ada manfaatnya, yang ada mudarat. Tapi ada angin datang, masya Allah, jadi bersih semua, segar jadinya jemaah. Dan memang kalau kita lihat subhanallah, angin yang kencang pun seperti angin puting beliung itu tetap di dalamnya ada manfaatnya. Maka kita meminta manfaatnya dan berlindung dari keburukan. Karena sekali lagi kita ini nggak tahu jemaah, angin ini dikirim untuk misi apa. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di tahun ke-5 Hijriah, tatkala orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah bersama dengan 10.000 tentara. Mereka mendapati kota Madinah ada parit yang menghalangi mereka dari memasuki dalam kota. Akhirnya mereka mengepung kota Madinah. Hampir sebulan. Kondisi umat Islam sudah memprihatinkan. Mereka kelaparan. Sehari nggak makan. Ada yang 2 hari nggak makan. Yang perut mereka sudah diikat dengan batu. Agar tidak perih lambung mereka. Untuk menegakkan punggung mereka. Lalu apa yang terjadi? Allah kirimkan angin
yang memporak-porandakan pasukan musuh, yang menyebabkan tenda-tenda mereka, panci-panci mereka berterbangan. Itu Allah kirimkan. Kaum Ad, apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah kirimkan angin. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 3 malam 8 hari. 3 malam 8 hari. Allah bisa menghancurkan mereka sekaligus. Tapi Allah hendak mengadab mereka. Bagaimana orang ketika angin kencang ya, melihat ada pohon yang tumbang, melihat ada rumah yang mereka semakin ketakutan. Dan itu pun azab buat mereka. Maka tatkala ada angin kencang yang bertiup, antum baca doa, Allahumma laqihan la aqiman. Ya Allah, jadikan angin yang membawa manfaat, angin yang membawa kebaikan, angin yang membuat manusia semakin sehat, semakin nyaman hidup mereka, bukan angin yang mandul, yang hanya membawa kesusahan buat umat manusia. Barakallahu fikum. Tapi di hadis yang selanjutnya, ini bab tentang jangan mencela angin. Babun la tasubburri. Jangan memaki angin. Jangan dimaki itu angin. Dia bawa kebaikan. Atau dia bawa keburukan buat orang-orang yang pantas mendapatkan keburukan. Tapi engkau jangan mencela angin. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibn Abi Syaibah. Telah mengajarkan kepada kami Ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Asbat anil A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza an abihi. Ibn Abi Abza. An abihi an Ubay, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala la tasubburri, la tasubburri, jangan mencela angin. Angin gak salah apa-apa. Loh tapi Ustaz, itu angin menghancurkan beberapa rumah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu dari Allah dan keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri. Ketika angin itu menghancurkan, maka jangan mencela angin. Celah. Kenapa di antara semua manusia, kok rumah ana saja yang terkena? Kok rumah ana dan fulan sedangkan lebih banyak yang tidak terkena? Ada apa sebenarnya? Jangan mencela angin. Para nelayan, ketika kapalnya terbalik, atau tatkala dia tidak dapat melaut karena angin kencang, sehingga ombak pun sangat besar, sehingga mereka tidak dapat melaut. Mereka mungkin hari itu tidak dapat memperoleh hasil ikan yang biasa dia dapatkan. Jangan mencela angin. Terus apa yang harus dilakukan? فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ. Kalau kalian melihat angin yang kalian tidak menyukainya. Kelihatan angin ini berbahaya banget. Ingat, ini ucapan Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini mauquf. Bukan ucapan Nabi SAW. Tapi disebutkan dalam hadis yang marfu kira-kira seperti ini. Jadi Nabi bersabda seperti ini sahabat juga menekankan seperti ini. Apa yang dikatakan? فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ. Kalau kalian melihat dari angin ini sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Tadi menyebabkan genteng-genteng berterbangan. Mungkin sebagian rumah hancur, pohon tumbang. Apa yang harus dilakukan? Berdoa.
bukan mencela. Mencela itu nggak ada gunanya, kecuali menunjukkan engkau berkarakter buruk seperti celaan. Karena lisan itu gayung, yang menggayung dari timba hati. Yang ngambil dari hati, kemudian dia keluarkan. Tatkala yang keluar dari lisanmu celaan, berarti hatimu yang sakit. Ada masalah dengan hatimu. Maka Nabi mengatakan jangan dicela. Terus berdoa. Minta apa? Katakan faqulu. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari angin itu, katakanlah Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan angin ini. Angin ini nih, yang sekarang dikirim, yang kita ngelihat kok kayaknya berbahaya, menakutkan, katakan ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha. Dan aku meminta kebaikan yang ada di dalam angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bihi. Dan aku memohon kebaikan dari misi angin ini kirim. Khaira hadhihi, kebaikan angin ini. Khaira ma fiha, kebaikan yang ada di dalamnya, yang dikandung, dan kebaikan dari misi yang dia dikirim untuk. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari keburukan angin ini. Dan keburukan yang ada di dalamnya. Dan keburukan dari misi yang dia dikirim untuknya. Selesai. Nggak perlu mencela. Karena angin ini baik. Kok bisa Ustaz? Angin itu nurut sama Allah. Allah mau kirim kemana angin itu nurut. Api itu nurut sama Allah. Api yang membakar itu nurut. Bukankah tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Dingin dan keselamatan. Buat siapa? Buat Ibrahim. Api itu jadi dingin. Dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Angin ini pernah Allah kirimkan kepada kaum Ad sehingga menghancurkan mereka. Dan Allah kirimkan kepada kaum musyrikin ketika perang Ahzab dan Allah menghancurkan mereka. Dengan angin ini, bagaimana dia membawa Nabi Sulaiman bersama pasukannya ke tempat-tempat yang mereka tuju untuk menyampaikan agama Allah. Maka jangan mencela angin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di bab ini juga hadis 720 Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad an Yahya anil Auza'i qala haddatsani Zuhri qala haddatsani Thabit Az-Zuraqi qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rihu min rauhillah ta'ti bir-rahma wal 'adzab fala tasubbuha walakin salullaha min khairiha wa ta'awwadhu min syarriha. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia meriwayatkan dari Yahya, Yahya meriwayatkan dari Auza'i. Al-Auza'i ini beliau adalah Abdurrahman bin Amr al-Faqih. Beliau adalah alim ulama yang ahli ibadah, yang wara', yang berkata yang benar. Sampai dikatakan di Syam itu nggak ada yang lebih faham sunnah daripada Al-Auza'i. Beliau dilahirkan tahun 88 di Ba'la Bakka dan umurnya sampai 70 tahun baru meninggal dunia. Dan beliau
adalah orang-orang yang bukan hanya mengajar, tapi beliau berjihad di jalan Allah, menjaga perbatasan umat Islam di Beirut, di Lebanon. Ada banyak cerita tentang Auza'i, tapi waktu kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, sebelum kita masuk ke pembahasan hadis, insyaallah kita akan ceritakan tentang siapa Auza'i ini yang meriwayatkan hadis yang akan kita sampaikan. Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri, seorang tabi'in. Zuhri mengatakan, haddatsani Thabit Az-Zuraqi, qala, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ar-rih, angin itu, min rauhillah, angin itu dari rahmat Allah, yang Allah ingin menyamankan hambanya. Nabi mengatakan angin itu dari rahmat Allah. Yang orang kalau kena angin bisa istirahat, bisa nikmat hidupnya. Fala tasubbuha. Afwan, ta'ti birrahmati wal adab. Dia datang membawa rahmat dan membawa adab. Dia datang membawa rahmat dan membawa adab. Fala tasubbuha. Kalian jangan mencelanya. Jangan memaki-maki angin. Aduh, ini gara-gara anginnya ini. Oh, ini disebabkan angin. Ini disebabkan dosa-dosa kita. Angin itu dari rahmat Allah. Dia bawa rahmat atau bawa adab. Walakin, kalian jangan memakinya, jangan mencelanya. Walakin, tetapi, kau kan lihat angin bertiup kencang. Salullaha min khairiha. Mintalah kepada Allah kebaikan angin ini. Dari kebaikan yang ada di dalamnya. Kebaikan yang dia diutus dengannya. Wa ta'awwadhu billahi min syarriha. Dan berlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ustaz, apa harus pakai bahasa Arab? Enggak harus. Ketika ngelihat angin, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, ya Allah. Tunjukkan engkau butuh sama Allah. Tunjukkan bahwasanya hanya Allah yang dapat membantumu. Hanya dengan mengatakan kun fayakun. Itu Allah Azza wa Jalla. Engkau yakin angin ini tentara Allah. Angin ini rahmat Allah. Yang dia membawa azab, membawa rahmat. Maka minta kebaikannya dan berlindunglah dari keburukannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang babud du'a inda sawa'iq. Yaitu bab berdoa ketika ada halilintar. Barakallahu fikum. Ana serahkan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa malam hari ini kami melayangkan secara langsung siaran dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember. Dan untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kita akan angkat pertama kali pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan dari Ibu Naya di Surabaya, Ustadz. Ingin bertanya tentang pawang hujan, Ustadz. Bagaimana dengan hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, pawang hujan itu bohong, dusta. Pernah ana dapat cerita dari kawan ya, biasanya pawang hujan itu didatangkan ketika ada acara-acara. Acara pernikahan, acara konser, atau acara karnaval apa ini itu didatangkan tuh. Karena takut hujan turun. Ada kawan yang bertanya, waktu itu kalau nggak salah di Polda Jawa Timur atau apa, ada acara di sana, di depan sana ada 2 orang pawang hujan. Ada kawan yang tanya. Dia tanya, Pak, memang benar
Bapak ini bisa menahan turunnya hujan? Jemaah, pertanyaannya, apa memang benar Bapak ini bisa menahan turunnya hujan? Mengatur hujan lah. Awan itu diatur. Nggak boleh turun di sini, ditahan. Apa kata orang ini? Dia terus terang mengatakan, ya nggak bisa lah. Ya, kata dia. Nggak bisa lah, kata dia. Siapa yang bisa nahan hujan? Cuma saya ini kan akadnya sama mereka, kalau berhasil hujan tidak turun, dia bayar saya. Kalau turun, ya sudah nggak usah dibayar. Kalau sukses dia. Artinya dia mengadu nasib dengan berbohong. Mengatakan dia bisa menahan hujan. Kemudian dia ngomong, yang kita bisa lakukan itu biasanya kalau nggak musim hujan. Kalau musim hujan, ya sudah mesti hujan, kata dia. Maka kita ya menawarkan diri, jasa kita, kalau memang kita tahu bisa hujan, bisa enggak nih. Maka kita menawarkan jasa kita. Dan mereka bohong. Maka kita kok mau menggunakan kekuatan mereka. Sedangkan mereka nggak bisa. Bisa kita menahan hujan itu pakai payung. Bisa. Pakai jas hujan. Pakai tenda kalau takut hujan. Tapi tidak dengan jasa mereka. Mungkin mereka komat kamit gini. Mereka cari fulus. Mereka cari uang dengan menipu. Kalaupun Ustaz, Anang lihat Ustaz, bisa Ustaz, nggak turun hujan. Ya memang Allah nggak turunkan hujannya. Tapi yang mengatur hujan Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka nggak bisa. Pawang hujan untuk ketika terjadi, umpamanya, kebakaran. Kenapa kok nggak disewa pawang hujan? Daripada capek-capek itu pemadam kebakaran. Lebih baik sewa pawang hujan. Mungkin kita cari 100 pawang hujan. Ketika terjadi kebakaran di hutan belantara, di Sumatera umpamanya di Riau, bagaimana pawang hujan 100 orang atau 1000 orang dikerahkan. Bagaimana mereka bisa mendatangkan hujan? Nggak bisa. Tidak mereka bisa mendatangkan hujan dan mereka juga tidak bisa menahan hujan itu turun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemarau panjang tidak turun hujan, apa yang dilakukan? Berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Ya Allah, sirami air buat kami, ya Allah. Seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang namanya patung-patung berhala nggak bisa. Dulu orang-orang musyrikin, kalau ceritanya Amr ibn Luhai, orang yang pertama membawa berhala ke Mekah, meletakkannya di Ka'bah, itu Amr bin Luhai. Ceritanya dia berangkat ke Syam. Di Syam dia melihat orang-orang di sana nyembah patung. Sedangkan di Mekah nyembah Allah Azza wa Jal. Tanpa perantara berhala-berhala. Maka kalau dilihat kayaknya bagus nih. Ditanya, kalian kenapa kok minta sama patung-patung itu? Iya, kalau kita lagi kekeringan, kita lagi nggak ada hujan, kita minta sama mereka turun hujan. Oh bagus kalau kayak gitu. Dibawa ke Mekah. Maka jangan akhirnya kita menjadikan pawang hujan itu memiliki kekuatan yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Ketika hujan deras turun di kota Madinah, setelah Nabi minta hujan, pernah hujan itu sepekan, sejumat full, yang menyebabkan rumah-rumah hancur. Ketika hujan terus setiap hari, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi berdoa lagi minta sama Allah. Ketika sahabat minta diputuskan hujan, beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami, ya Allah. Tapi bukan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah, wa ala manabitis syajar, ya Allah, di bukit-bukit, di tempat tumbuh-tumbuhan, di sana yang kasih hujan, ya Allah. Manfaat di sana.
Jadi minta sama Allah. Pawang hujan itu berbohong, berdusta. Apa hukumnya? Dosa kita. Ketika meyakini dia, bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan, meyakini dia bahwa dia dapat menahan hujan. Siapa dia? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilakan. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Silakan Bapak. Mau nanya ini Ustaz. Saya pernah berkunjung ke suatu daerah di sebuah kota lah kira-kira ya. Jadi di sana orangnya juga sholat, selawatan. Cuman pas hari-hari itunya mereka mengantarkan sesajen ke laut. Oh, ritual menolak bala. Oh, kadang bakar kemenyan. Padahal mereka juga sholat, tahu juga, bahkan lebih alim lagi dari yang daerah-daerah lain kan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Padahal dicampur adukkan dengan tujuan pariwisata, apalah namanya gitu. Nah, jadi ini semacam itu, semacam kira Ustaz bisa lah menangkap maksud saya gitu ya. Iya. Baik. Ya, cuman itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Wa ma yu'minu billahi aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah orang-orang itu yang beriman kepada Allah, melainkan banyak di antara mereka melakukan kesyirikan. Mereka beriman, tapi mereka melakukan kesyirikan. Banyak di antara kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak konsisten dengan tuntutan ucapan ini. Ketika engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Lalu engkau menetapkan hanya Allah saja. Ketika engkau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi, yang konsekuensinya engkau tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang haji, subhanallah. Apakah orang kalau berhaji itu nggak mungkin dia melakukan kesyirikan? Dia sudah dijaga dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Apa doanya? Wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim aja takut sama kesyirikan, bagaimana seharusnya dengan kita? Maka kalau dikatakan ada orang ahli ibadah, sholat ini itu, ya belum tentu dia selamat dari kesyirikan. Bukankah Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur. Batal semuanya. Hangus semuanya. Walau ini Nabi. Nabi gak mungkin melakukan kesyirikan. Allah ingin menunjukkan bahaya kesyirikan ini. Sekelas Nabi pun kalau melakukan kesyirikan, gugur semua amalannya dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka dalam beribadah kita itu, dalam melakukan sebuah ritual,
mau tolak bala, mau syukuran, mau apa. Engkau punya nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau terhindar dari kesyirikan dan terhindar dari bid'ah, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dengan dalih melestarikan kearifan lokal. Apakah antum pikir orang-orang musyrikin tidak punya kearifan lokal? Punya. Makanya yang arif itu dilestarikan. Yang arif. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang baik-baik itu disempurnakan, dilestarikan. Yang buruk ditinggalkan. Yang buruk ditinggalkan, bukan dilestarikan. Yang mungkar dihindarin. Orang-orang musyrikin punya ritual mereka menaruh yang namanya senjata itu di pohon. Digantung di pohon-pohon supaya sakti, supaya semakin manjur pedang-pedang mereka. Orang-orang musyrikin sempat minta, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Orang-orang yang baru masuk Islam, afwan. Penduduk Mekah yang baru masuk Islam ketika melihat ya masa jahiliyah mereka ada pohon yang digunakan untuk pohon keramat lah buat mereka. Maka mereka minta supaya dibikinkan pohon yang islami. Itu pohonnya orang musyrikin, kita punya pohon umat Islam. Jadi ritualnya beda. Tapi pohon juga lah. Untuk gantung-gantungkan senjata mereka. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, inna hasanan. Ya Allah, kalian itu benar-benar berkata seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ketika melihat ada orang menyembah berhala, apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bikinkan buat kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Alaihissallah bikafin abdah. Bukankah Allah cukup, Allah mencukupi hambanya? Sudah cukup Allah. Maka kalau dikatakan saudara-saudara kita yang mungkin masih melakukan ritual-ritual yang seperti disebutkan tadi, ya, punya sesajen ke lautan, ya, macam-macam mereka kerjakan, memohon kepada selain Allah dengan dalih, ya ini kan kearifan lokal. Ingat, yang arif itu yang sesuai dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu arif. Yang bertentangan dengan itu namanya mungkar. Bukan kearifan lokal, tapi kemungkaran lokal. Bukan dilestarikan. Ada orang yang dari dulu kerjanya main judi. Di beberapa tempat yang kerja perempuan, yang laki-laki bermain judi. Itu dari dulu tradisi dan budaya mereka. Apakah kita akan biarkan? Oh ya enggak Ustaz, itu mungkar. Ya, apa ukuranmu? Mengatakan itu mungkar. Akalmu? Perasaanmu? Engkau muslim apa bukan? Atau wahyu yang Allah turunkan? Kalau bicara bakar menyan jamaah ya, ini mungkin perlu diluruskan. Ya, menyan ini sebenarnya getah pohon yang digunakan sebagai pewangi ruangan. Selain juga digunakan untuk ritual orang-orang musyrikin. Mungkin antum berpikir, orang-orang Mekah itu ketika mereka jualan ke Syam, mereka jualan apa sih? Di antara yang mereka jual itu, kemenyan. Yang kedua, kulit. Karena mereka banyak berternak ini itu, kulit itu dijual sama mereka. Dan kemenyan. Nah, salah satu kemenyan itu untuk ritual ibadah mereka. Tapi hukum sebenarnya, membakar kemenyan itu, terus terang, ana di rumah, bakar kemenyan. Dan anak punya kemenyan, anak makan. Ada kemenyan itu dimakan namanya luban. Untuk tulis nanti L-U-B-A-N, luban. Itu kemenyan yang untuk supaya bau mulut ini hilang. Mewangikan mulut. Mencuci gigi, namanya luban. Dan ada yang dibakar untuk pewangi ruangan. Kadang-kadang campur sama parfum, itu jadinya dupa. Maka kalau membakar kemenyan untuk mewangikan ruangan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau membakar kemenyan sebagai bentuk ritual, kepada siapa kau sedang beribadah?
Maka tugas kita ketika melihat saudara-saudara kita seperti itu, ya kita berdakwah, ajak kepada mereka untuk memahami la ilaha illallah, untuk memahami Muhammad Rasulullah. Kita semua sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikuti keduanya. Bukan menyelisihin aturan keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang sekaligus menjawab beberapa pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan Ustaz, dan sekarang kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dan yang kita bacakan pertanyaan dari Ibu Ratna di Aceh. Ustaz, mohon penjelasannya untuk menghapuskan sifat iri dan ria dari hati kita Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ada dua sifat yang disebutkan ibu ini, yang dua-duanya penyakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuhnya baik. Tapi kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa daging itu? Jantung. Jantung kita. Yang mungkin disebut dengan hati sanubari. Itu. Terus bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari yang pertama iri, yang kedua ria? Kalau bicara iri, engkau iri sama siapa? Kenapa engkau iri? Engkau iri karena Allah kasih sama dia? Apakah engkau berpikir seharusnya Allah nggak ngasih dia, Allah mengasih dirimu? Lalu engkau menyalahkan Allah Azza wa Jalla, maka hati-hati. Kalau engkau ingin menghilangkan irimu, yang pertama, kalau melihat saudaranya senang, berbahagialah engkau. Karena ada orang yang kalau melihat saudaranya bahagia, dia sedih. Melihat saudaranya tertawa, dia menangis. Melihat saudaranya bersuka, dia berduka. Ingat, yang berbagi dunia ini Allah Azza wa Jalla. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi. Jadi apakah engkau iri? Apakah engkau menyalahkan Allah? Engkau nggak suka Allah ngasih fulan. Ya Ustaz, tapi kepingin Ustaz. Kalau engkau kepingin, engkau minta sama Allah. Yang pertama engkau doakan saudaramu. Ya Allah berkahi fulan ya Allah. Mungkin fulan itu, ya kalau iri karena urusan dunia, dia baru beli mobil, dia punya handphone bagus, naik jabatannya, engkau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan fulan lebih diangkat lagi jabatannya. Mudah-mudahan fulan dikasih mobil yang lebih bagus lagi. Allah kirim malaikat yang mengatakan amin. Dan engkau dapat yang seperti engkau doakan. Kalau kita bicara dapat seperti yang kita doakan, berarti Anda doakan yang terbaik Ustaz ya. Doakan yang terbaik buat saudaramu. Maka kita perlu mengingat yang bagi itu Allah. Dan Allah bisa kasih kepadamu lebih baik dari yang dikasih fulan. Kemudian dunia ini akan fana. Kenapa engkau berbangga-banggaan dengan dunia yang kemudian ditinggalkan? Yang dunia itu hanya seperti makanan yang kemudian jadi kotoran. Hancur semuanya. Semoga dengan kita berpikir seperti itu, tadi rasa hasad dan iri itu akan hilang. Yang jelas, ada pohon yang tumbuh di jantung kita. Pohon iri namanya. Pohon ini belum bisa dicabut di dunia. Tapi bisa dipangkas. Ketika tumbuh dipangkas lagi. Ketika tumbuh dipangkas. Namun ada orang-orang yang menyirami pohon ini dan memberinya pupuk. Sehingga membuat pohon itu besar dan membuat sesak dadanya. Ketika melihat orang senang, dia susah. Dan berlindung kepada Allah. Ketika kau membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang yang hasad dan kita berlindung dari hasad juga. Kemudian baca doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik ya Allah.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan jauhkan aku dari yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa menjauhkan kecuali Allah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mampu untuk menyelamatkan kita dari sifat hasad itu. Kemudian nggak ada manfaatnya hasad itu buat engkau. Apakah kalau engkau hasad engkau tambah kaya? Apakah kalau engkau hasad engkau tambah nyaman hidupmu? Nggak ada. Yang ada engkau tambah sengsara. Berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain, baru engkau akan jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia. Adapun menghindarkan diri dari sifat riya tadi, maka seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, kita itu kalau riya, kita itu ingin dua. Ingin manfaat dari manusia atau ingin pujian dari manusia. Maka keinginan, ambisi untuk mendapatkan manfaat dari manusia itu engkau sembelih dengan pisau keputusasaan. Anggap nggak ada manfaatnya tuh manusia. Kenapa? Engkau mau minta apa dari dia? Meminta harta. Engkau kepingin motor, kepingin mobil, kepingin jabatan. Dia manusia biasa yang sama seperti engkau. Kalau istilah orang dulu, sama-sama makan nasi. Sama-sama milik Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mampu berbuat kecuali yang Allah izinkan. Lalu engkau minta sama Allah, jangan minta sama fulan. Yang kedua, engkau lihat yang namanya keinginan ingin dipuji dan disanjung. Maka engkau juga sembelih itu dengan mengingatkan dia bahwasanya pujian yang bermanfaat itu bukan pujian manusia. Kalau engkau memiliki follower jumlahnya 50 juta, engkau memiliki follower jumlahnya 100 juta, engkau di-like sama orang-orang, Masya Allah, jangan ditanya berapa jumlahnya, tapi Allah benci sama engkau, nggak ada gunanya hidupmu. La fi dunya wala fil akhirah. Engkau akan tersiksa. Terus gimana Ustaz? Ya udah, minta pujian dari Allah, berharap pahala sama Allah. Kalau ingin dunia, Allah yang punya. Walillahil akhiratu wal ula. Milik Allah akhirat dan dunia. Lalu kenapa engkau berharap sama manusia? Dan usahakan menyembunyikan amalan kita agar kita bisa lebih ikhlas. Dan yang terakhir tadi, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, khususnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Pak Toro di Mesigi, Lampung. Masya Allah. Silakan Pak Toro. Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau ada seorang ustadz atau kiai itu menjual raja yang dari asma Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, berkaitan dengan raja-raja, asma Allah yang ditulis. Yang pertama, kalau yang ditulis itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang ditulis, yang kadang-kadang dimasukkan ke dalam air ya, kemudian diminum sama mereka. Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya mengobatin orang, membuat benteng di diri kita, itu bukan dengan tulisan yang ditaruh di kantong, bukan dengan tulisan yang diletakkan di air kemudian diminum. Kenapa? Yang dilakukan sama Rasulullah SAW adalah dengan membacakan ruqyah, membacakan ayat-ayat itu, berdoa memohon kepada Allah,
Bukan dengan menulis hal itu lalu dijual sama mereka. Seakan-akan seperti orang jualan obat. Tapi yang perlu dilakukan adalah meruqyah. Nggak apa-apa kita membacakan ayat-ayat Allah kepada orang tersebut. Dan kita ajarin. Nabi itu ngajarin kepada para sahabat. Ada sahabat yang pakai gelang-gelang, ya gelang-gelang keselamatan lah. Dipotong sama Nabi SAW. Dipotong. Bukan diganti tulis Quran, enggak, dipotong. Terus gimana? Ya berdoa minta keselamatan sama Allah. Jadi tugas kita menghadapi mungkin, ya tadi ada ustadz atau ada kiai yang menjual seperti itu. Bagaimana kita berdakwah kepada dia? Kita sampaikan mungkin Pak Ustadz, Pak Kiai, yang dilakukan Pak Ustadz ini apa memang benar dilakukan sama Nabi SAW? Atau malah yang diajarkan itu ngajarin doa. Kalau ada orang datang, mungkin sampaikan Pak Ustadz, kalau ada orang datang mungkin ya, dia kena penyakit ini itu, Pak Ustadz tuliskan aja doanya. Bukan ditaruh di kantongnya, tapi sampaikan, antum baca. Dibaca di waktu-waktu mustajab, sebelum salam, setelah sholat, antara adzan dan qomat. Itu. Dan seperti itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, baca doa ini, bacalah ayat ini. Jadi bukan ditulis kemudian ditaruh di kantong atau ditaruh di dinding. Bukan seperti itu. Akhirnya seakan-akan Quran itu jimat. Bukan. Quran ini diturunkan sebagai penyembuh. Naam. Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Dan ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra, baca. Jadi yang harus dilakukan adalah membaca. Jadi tugas kita tadi menyampaikan kepada, ya kalau kita punya kenal, kita bisa ngobrol, cobalah Ustaz. Mungkin yang diberikan kepada orang-orang itu doa. Namun kebanyakan orang itu malas berdoa. Malas. Maunya jimat, enak sudah ditaruh di sabuknya, aman. Akhirnya engkau bersandar kepada yang ada di sabuk, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini dari Bapak Trio di Cilacap. Ingin bertanya, apakah boleh Ustaz azan bila ada angin atau hujan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, ana pernah membaca ada riwayat kalau ada angin atau ada hujan itu melakukan azan. Wallahu a'lam bishawab. Ana lupa. Tapi kalau nggak salah hadisnya itu dhaif berkaitan dengan hal itu. Mungkin nanti ana akan lihat lagi, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Yang jelas ketika ada angin dan hujan itu, yang dilakukan adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada hujan, baca Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau ada angin, kita minta kebaikannya, berlindung dari keburukannya. Lalu Nabi SAW ketika hujan deras, beliau adzan, nyuruh Bilal adzan. Tapi adzan bukan karena adzan masuk waktu sholat ya. Jadi adzannya itu karena masuk waktu sholat. Ketika itu hujan, Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, Bilal di adzanmu sampaikan, sallu fi rihalikum. Sholatlah di rumah kalian. Sholatlah di rumah kalian. Bukan hayya ala salah, bukan hayya ala falah, tapi dikatakan sholatlah di rumah kalian. Itu yang ana ketahui. Wallahu a'lam bishawab berkaitan dengan ketika azan ada angin, kita azan bukan pada waktu masuk waktu sholat ya. Tapi ya karena momennya sekarang nih ada angin, malam kayak gini, kita azan gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa ana sampaikan jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.